kali dikali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Subul Salam yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita dan Zat yang bertanggung jawab atas ciptaan-ciptaannya. Sebagai tanggung jawabnya, disempurnakan ciptaan-ciptaannya dan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat tabi'in dan tabi'in serta umat yang senantiasa ittiba. Kenapa harus ittiba? Karena ittiba ini merupakan sahnya seseorang beribadah. Jadi ibadah itu didasari oleh dua kategori yang wajib untuk kita ikuti. Yang pertama ikhlas. Insyaallah di dalam bahasan takdir ini kita akan sampai kepada ikhlas, sampai kepada tawakal. Karena nanti kesimpulan dari pemahaman takdir adalah mensikapi kehidupan ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak untuk mengatur di luar apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar risalah. Jadi awal mulanya Rasulullah itu diangkat, dikukuhkan menjadi nabi. Itu awal mulanya, sebelum sampai kepada kerasulan. Karena tidak semua nabi itu rasul. Pada saat pengukuhan sebagai nabi, bukan sekedar Allah itu mengangkat begitu demikian dengan SK-nya, akan tetapi tidak. Allah memberikan ilmunya terlebih dahulu. Oleh karenanya yang menjadikan debatable nanti pada saat bulan Ramadan itu adalah ayat yang pertama diturunkan. Ada yang mengatakan
surah Al-Alaq, ada yang mengatakan surah Al-Muddatsir. Jadi pada saat diangkat menjadi nabi, Allah turunkan surah Al-Alaq di bulan Ramadan. Itu pun terjadi debatable tanggal 17 atau tanggal 21. Kemudian pada saat bulan Syawal, Allah turunkan tentang pengangkatan kerasulan, yaitu turunnya surah Al-Muddatsir. Jadi dua. Pertama diangkat menjadi nabi, surah Al-Alaq 5 ayat pertama, dan kemudian surah Muddatsir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pengukuhan Rasul. Kenapa? Ada tugas-tugas. Pada saat diangkat nabi belum ada tugas. Baik. Sebelum saya lanjutkan, kita berbicara seperti janji saya akan menyampaikan rukun takdir yang kedua, yaitu Alkitabah atau penulisan. Akan saya awali karena ini terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Coba kalau kita lihat di masjid-masjid itu, termasuk saya ini diundang nanti di tanggal 18 secara khusus berbicara tentang Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini nggak bisa tiba-tiba. Ulama salaf itu menyongsong Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau kita kan enggak. Ramadan itu ya besok mau Ramadan, saat ini siap-siap, terutama siap-siap untuk makan sahur. Itu beban duniawi itu. Tapi kalau makan bukan merupakan tujuan, ringan dalam hidup ini. Kita ini kan makan merupakan tujuan. Rasanya kalau belum makan belum kenyang. Urusannya kenyang. Kalau sudah kenyang ngantuk, ibadah pun pupus. Gak punya target. Allah Subhanahu wa taala pada saat memerintahkan kepada pena untuk menulis, Allah terlebih dahulu mengawali dengan ilmunya, al-ilm. Ilmu ini seperti yang pernah saya sampaikan, ada yang mujmal, ada yang secara tafsir, ada yang secara global, ada yang secara rinci. Yaitu berbicara apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana apabila itu terjadi? Apabila kita memahami bab takdir ini, maka seseorang atau seorang muslim ini mempunyai jiwa preventif, bukan kuratif. Kenapa preventif? Karena ancang-ancang siapa sih yang akan mengganggu di dalam kehidupan kita ini? Yang paling pertama adalah syaitan la'natullah. Itu musuh. Nyatakan bahwa dia adalah musuh kita. Itu yang pertama. Sehingga dalam kondisi yang demikian Allah akan memberikan bimbingan dalam kehidupan kita. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah nanti kita kepada rukun yang kedua, yaitu Alkitabah atau penulisan. Yang dimana penulisan ini juga sudah didahului dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum lebih jauh saya berbicara,
Kita ini saat ini berada di tanggal berapa? Bulan Sya'ban 19 Hijriah kalender nasionalnya. Karena berbeda. Kalender umur Qur'an dan secara internasional saat ini tanggal 20. Ya mungkin akan terjadi selisih. Bisa jadi yang mengatakan hari ini 19 apabila nanti Ramadan jatuh di tanggal 23 Maret, maka Sya'bannya 29. Tapi apabila yang mengatakan hari ini tanggal 20, maka insya Allah Sya'bannya itu 30. Kembali lagi, keputusan satu Ramadan nggak bisa perorangan berbicara. Demikian pula dengan Syawal. Keputusannya tetap di pemerintah. Kita nggak bisa mengganggu ubat. Oh, kita nggak sejalan dengan pemerintah, maka kita mengatakan atau kita akan saum terlebih dahulu. Nggak bisa. Karena berbicara saum dan berbicara Syawal ini berbicaranya global. Nggak bisa masing-masing. Baik. Demikian pula ada orang yang mengatakan sebetulnya tarhib atau targhib. Yang satu pakai ha, yang satu pakai ha, yang satu pakai ghaib. Kalau saya secara pribadi tiga-tiganya ya. Kenapa demikian? Karena ini akan menyangkut nanti titik kulminasinya di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak bisa juga serta-merta begitu masuk tanggal 21 kita masuk masjid begini. Ini memerlukan persiapan mental, memerlukan persiapan segala-galanya. Kenapa demikian? Kalau jamaah mengenal toharoh, najis itu ada berapa sih? Ada berapa? 3. Mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. 3. Saat ini yang kita kenal adalah najis secara lahiriah. Karena itu yang diperkenalkan kepada kita. Sementara waktu ada najis di dalam hati kita nggak tahu. Pengen berhasil di dalam Ramadannya, faham bahwa di dalam hati kita kadangkala terpapar dengan najis sana. Mughalladhah Nur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mutawassithah dan mukhaffafah sama. Mukhaffafah yang paling ringan. Contohnya, kalau secara lahiriah ada anak kecil belum makan apa-apa, laki-laki ya, belum makan apa-apa, kemudian masih mengonsumsi ASI, kencing di kita, kena kain kita, maka bagaimana cara membersihkannya? Saya mau tanya nih, supaya terjadi interaktif. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau perempuan? Kalau anak kecil perempuan baru mengonsumsi ASI, belum mengonsumsi makanan-makanan yang lain, bagaimana cara membersihkan? Sama atau enggak? Sama atau enggak? Bagaimana cara membersihkannya, Pak? Dicuci dengan air mengalir. Beda. Yang satu, yang laki-laki, anak kecil laki-laki yang baru mengonsumsi ASI,
belum makan apa-apa, cara mencucinya dengan cepretan air. Sama halnya begini Pak, halnya kita bapak-bapak sama aja lah, bapak dan ibu-ibu buang air kecil, ya. Kemudian terjadi tetesan terakhir, kadang-kadang seperti itu. Bagaimana membersihkannya? Dicopot cuci atau cuma dicipratin lagi? Kita harus tegas nih, nggak bisa ragu-ragu. Bab ibadah ini nggak bisa ragu-ragu, harus tegas. Bertegas berdasarkan dalil. Kan saya lihat di sini ada belajar Bulughul Maram kan? Bab pertama ini toharoh, ya. Baru bab keduanya bab sholat. Saya sholat pun juga maaf ya, saya biasa negor seorang imam. Dan imam ini muadzin sebetulnya di salah satu masjid di Bandung. Pada saat sholat sunnah itu topnya begini. Begitu dia akan maju menjadi imam, qadarullah saya di belakangnya. Saya ingatkan, saya bilang, ya, berarti belum paham tentang sholat. Banyak belum paham. Saya bilang, hafalan Quran itu nanti di surga. Banyak orang ngejar target hafal Quran tapi nggak paham tentang Quran. Banyak. Padahal bab sholat berada di dalam Al-Quran, bab wudu berada di dalam Al-Quran. Belum lagi dengan sholat-sholat sunnah. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang mengiringi. Belum sekali. Kita ini maaf ya, disibukkan sama dunia seolah dunia nggak habis-habis. Tapi bab akhirat cukup sampai di situ saja. Nggak bisa seperti itu. Kalau mau berbicara bab dunia sama, saya pun juga mencari dunia. Kenapa? Kalau saya nggak mencari dunia, nggak menopang dakwah saya. Saya itu harus ditopang dakwah saya dengan apa? Dengan materi, dengan mobil beli bahan bakar dan lain sebagainya. Ngarepin masjid, lah, aib itu. Gak bisa. Terus ada yang ngomong pada saya, iya karena Pak Fahmi ini sekarang. Enggak, saya pernah miskin, saya bilang. Saya bilang, antum belum pernah jalan dari Penas. Bapak Ibu tahu Penas? Sampai rumah saya itu saya jalan kaki. Saya ngantongin duit. Apabila duit ini saya untuk naik angkot, besok anak saya tidak sekolah. Yang namanya Taman Mini, rumah saya itu di Jatimekar, Perumahan Gera Indah. Taman Mini ke rumah itu sering saya jalan kaki. Apakah pada saat itu saya tidak berdakwah? Dakwah saya, khutbah Jumat ya. Jadi akhirat itu jangan sampai kita sudah merasa cukup sampai kematian menghampiri kita, itu terus dipelajari. Kalau bapak-bapak nanti sudah ada ilmunya, diberitahu kepada istrinya. Alhamdulillah kalau berduaan istri dan bapaknya ngaji, itu kan beritahu. Karena istri saya kadang-kadang bertanya kepada, terutama masalah sabar. Saya banyak pertanyaan ke situ. Saya tidak mengatakan ikhtilaf, ini bukan ikhtilaf. Orang yang salah di dalam menyampaikan hadis palsu diobral. Hadis palsu diobral. Karena nggak tahu. Maaf, saya belajar ilmu hadis yang pertama dari Profesor Dr. Rashid M.A. dan yang kedua dari Ustaz Isom Aini lulusan. Kalau Profesor Dr. Rashid lulusan dari Al-Azhar Kairo, kalau Ustaz Isom Aini dari Umul Qura Makkah. Baik. Jadi tadi saya sampaikan kalau saya tiga-tiganya saya pakai tarhib, menyongsong, menyambut. Karena Rasulullah SAW setiap menjelang Ramadan mengatakan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban hab. Artinya Ramadan itu diterima dengan lapang dada. Pada saat Ramadan itu mau datang, gembira sekali. Begitu Ramadan itu mau selesai, kita menangis. Bukan gembira karena nanti Idul Fitri, nggak ada saum lagi. Masih ada saum 6 hari, masih ada saum-saum sunnah Senin Kamis, masih ada saum Yaumul Bid, masih ada kalau yang mau saum Daud.
masih ada saum bulan Dzulhijjah, masih ada saum bulan Muharram, masih banyak sekali, banyak sekali. Dan sekarang ini tadi tarhib, kemudian apa itu tarhib, ancaman. Ancamannya, karena Ramadan ini bisa asyaki, bisa sa'id, bisa kecelakaan di bulan Ramadan yang tak berhasil, bisa as-sa'id, bisa dia berhasil berbahagia. Bisa. Saya nggak mau mengukur orang yang dapat raya untuk order atau enggak, ya nanti urusannya nanti di yaumil qiyamah, dia dapat raya untuk order atau enggak. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan bagaimana sudah Ramadan dia semakin rajin ibadahnya dengan ilmu, datangi kajian-kajian dengan ilmu, maka dia akan beribadah berdasarkan ilmu, bukan kira-kira. Dengan ilmunya dia beribadah. Targhib mencintai. Ini istilah sebetulnya. Karena Ramadan satu bulan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, satu bulan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan bulan yang istimewa. Di situ diampuni semua dosa-dosa. Tapi syaratnya hati ini bersih. Untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini bersih. Tadi saya katakan bahwa ada 3 najis sama, mughalladzah, mutawassithah, dan muhdatsah. Najis berat yang ada dalam hati adalah kesyirikan. Yang kedua, zina. Yang ketiga, liwat. Tahu liwat? Liwat LGBT. Untuk menghapus dosanya, yang pertama, dia harus dijatuhkan dari tebing yang paling tinggi sampai ke bawah. Belum meninggal juga, bawa lagi ke atas, dijatuhkan lagi sampai meninggal. Itu untuk menghilangkan dosanya. Di dunia sudah seperti itu. Atau dia dipancung. Yang ketiga, dirajam. Tapi sekarang itu seolah-olah dilegalkan. Nah, ini yang terjadi. Selama hati kita tidak bersih. Kalau saya bilang parameternya, saya melihat orang tuh biasa sholat. Kalau sholatnya berhasil, lihat sosial kemasyarakatan berhasil. Nggak mau ngomongin saudaranya, nggak mau ngebully, nggak mau lain sebagainya, tidak mau. Pada prinsipnya saya beriman itu adalah saudara. Pada prinsipnya seperti itu. Berhasil. Tapi kalau di dalam lingkungannya sudah tidak berhasil, maka dipertanyakan sholatnya. Kalau sholatnya juga tidak berhasil, dipertanyakan tentang wudunya. Ini saling kait-mengaitin. Sempurnanya wudu, sempurnanya sholat, sempurnanya dalam kehidupan. Sempurna kehidupan bukan miliki rumah mewah atau mobil banyak dengan harta yang sekian M atau triliun, ya tidak. Bukan itu kesempurnaan dalam kehidupan itu. Dia tawadhu, dia zuhud. Zuhud artinya bukan dia tidak perlu, dia perlu dengan dunia untuk menopang ibadahnya. Bukan dieksplor. Ada orang-orang yang bangga dengan tabungan yang ada. Mau pensiun nih, ditanya bagaimana, apa yang sudah kau persiapkan. Biasanya seperti itu. Tapi nggak ditanya, tanda-tanda bela sungkawa sudah ada nih, apa yang sudah dipersiapkan. Apa tanda-tanda bela sungkawa itu? Uban. Apa yang sudah dipersiapkan? Biasanya pensiun dipersiapkan apa? Ada yang mengatakan tabunganku 2M. Tabungan
aku sekian M. Saya bilang, perusahaan saya bayar pajak 1 bulan itu rata-rata 1 sampai 1,2 M bayar pajak. Bukan itu yang dipersiapkan, itu amal-amal untuk apa? Menyongsong pada saat ruh diangkat oleh malaikatul maut. Seperti itu. Pada saat malaikatul maut itu datang, senyum. Kenapa? Ingin berjumpa dengan Robnya. Enggak gundah. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kalau antum meninggal bagaimana usaha antum? Ya sudah tinggal, ngapain itu urusannya anak-anak, urusan anak lagi. Tanggung jawab anak pada saat itu berjalan sesuai. Lalu tadi malam saya berbicara dengan dokter namanya Dokter Hendy, ahli akupuntur. Itu ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak orang yang tidak paham tentang ilmu bisnis. Maaf ya, saya sampaikan. Bapak Ibu yang biasa memberi barang KW, beri tas nih, mereknya Channel, buatan Sidoarjo, nah, banyak itu kan? Ya, KW kan itu, mereknya Channel, itu haram. Haram itu. Beli sepatu merek Adidas KW, dia Adidas. Padahal KW itu tiruan, itu haram. Sampai-sampai saat ini sedang merebak. Orang-orang membuat tandingan IndiHome. Tandingan IndiHome, karena itu ditawarkan juga kepada saya di Bandung. Saya bilang, dia berizin apa enggak? Karena satelit itu milik pemerintah. Kalau dia tidak berizin, haram itu hukumnya. Hati-hati, Allah pemerintah ini juga enggak beres. Buktinya pajak dikembang. Enggak bisa ngomong gitu juga. Baik ya, kita hadapi Ramadan ini, disongsong Ramadan dengan keilmuan. Jadi Ramadan itu dengan ilmu, gak cuma tarawih, kemudian kompensasi nanti di siang hari masjid-masjid. Musimnya seperti itu. Nanti ya, musim orang tidur di masjid sesudah sholat zuhur bulan Ramadan. Sahur, ini ketahuan kalau malamnya nggak pernah dia mulai. Karena itu tadi. Baik, saya berbicara sekarang tadi al-ilmu dunia umum, sekarang kita al-kitabah. Waktunya seperti itu. Apa al-kitabah? Mengimani bahwa Allah telah mencatat semua kejadian-kejadian, termasuk sekarang ini subuh Bumi Satria Kencana ini nggak kena banjir, itu sudah dicatat itu. Pada saat kena banjir, udah ada catatannya. Mau dibendung kayak apa, kalau Allah sudah catat bahwa dia akan banjir, dia akan begini dan begitu, terjadi. Itu Alkitab. Coba kita lihat di dalam surah Al-Hajj. Surah 22 ayat yang ke-70. Silakan. Satu ayat saja. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Di sini Allah hendak memberitahukan tentang pengetahuannya yang maha sempurna tentang makhluknya, bahwa dia meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak sesuatu pun
sebesar semut kecil yang ada di langit dan bumi, serta tiada yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu luput dari pengetahuannya, dan sesungguhnya Allah mengetahui semua makhluk sebelum kejadian. Baik. Kita tahu alis ya, yang banyak dirubah-rubah oleh kaum wanita dan penari. Enggak puas dengan alis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerok, diganti dengan pensil. Ini kalau mau kita berbicara Alkitabah, penulisan. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Kita melihat alis ini atau bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita ini secara harfiah saja. Tapi dalam keilmuannya, karena kita bukan seorang kedokteran, kita tidak tahu. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya, maka Allah backup itu, tadi di awal yang sampaikan, ciptaan itu untuk apa? Untuk kesempurnaan. Kenapa hubungannya sama alis atau rambut yang tumbuh di dalam tubuh kita? Sebelum lebih jauh, saya sampaikan satu hadis. Innallaha qaddara maqadirul khalaiqi qabla khalaqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah merencanakan penciptaan seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jarak masa 50.000 tahun. Jadi saat ini kita duduk nih di masjid ini, di Masjid Syukur Salam. Ini Allah telah tulis dengan rencananya Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, saya kembali. Terlihatnya alis. Saya bincang-bincang dengan, saya banyak, bukan banyak ya, saya kadang-kadang berbicara dengan seorang dosen ITB. Seorang dosen geologi dengan kejadian tsunami dan lain sebagainya. Kenapa sudah terjadi baru kita tahu? Dijawabnya oleh dosen tersebut, seorang doktor. Harusnya hari ini saya mendatangi pernikahan anaknya, saya diundang. Tapi kemarin saya biasa tidak datang karena nanti sesudah ini akan ada kajian kira-kira sampai jam 12 membahas 6 hadis bersama Ustadz Abu Haris Kalsi. Dari jam 8 sampai zuhur, 6 hadis yang kita bahas. Hadis sehubungan dengan apa? Dengan sholat. Itu pun saya yakin cuman garis besarnya saja. Ya. Saya bilang, namanya Khalid, dosen itu. Apakah tidak diprediksi? Kalau tadi saya sampaikan bahwa kita ini harusnya secara kuratif, bukan preventif, itu dapat membaca meskipun terjadi kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ubahnya secara kuratif kita merencanakan tidak berangkat umroh, semua dipersiapkan terlebih dahulu. Soal nanti jadi berangkat atau tidak itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Terlepas itu. Ada orang yang sudah duduk di pesawat kemarin waktu bulan Agustus, saya umroh, itu turun, dia bilang apa? Aku takut mati, pesawat ini mungkin bisa jatuh. Ada lagi di Surabaya, udah duduk di dalam pesawat haji ini turun, takut. Ini bisa terjadi. Saya bertanya kepada beliau, kejadian yang terakhir ini di Cianjur. Dia mengatakan, Ustaz, berdasarkan pengamatan geologi, wilayah itu tidak boleh dihuni karena rentan dengan pergeseran lempengan. Soal pergeseran itu kembali nanti terjadi adalah takdir. Tapi prediksi ahli geologi mengatakan itu rentan.
bahayanya lebih daripada manfaatnya. Taubahnya seperti ini. Minuman khamar, maka cara menghilangkannya juga bertahap. Narkoba itu tidak bisa dihilangkan dengan cara seperti membalik tangan, itu juga bertahap. Termasuk riba juga demikian, secara bertahap. Ayatnya juga secara bertahap, tidak seperti itu. Nah, saya berbincang dengan seorang dokter. Dokter ini ahli akupuntur, menggabungkan akupuntur Cina, Jepang, dan India. Ustaz, dibilang dengan saya, alis yang tumbuh di atas mata kita ini ditopang dengan berjuta-juta syaraf. Untuk apa? Untuk menahan agar alis ini tidak seperti rambut yang lain. Semua diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah catatan, inilah Alkitab, diukur. Saya bilang, kalau alis ini, kalau syaraf-syaraf itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa suka-suka dong. Mungkin semenit, sedetik, semenit kita bisa motong alis. Karena suka-sukanya si syaraf. Inilah yang terjadi kepada diri kita juga. Hidup ini sewenang-wenang. Allah sudah atur yang demikian. Ibadah pun tidak boleh ghulu, tidak boleh semua dengan konsep-konsep, dengan dalil-dalil yang diberikan oleh Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi penerusnya siapa? Sahabat. Generasi penerusnya siapa? Tabi'in, tabi'un tabi'in, bukan kiai, bukan ustaz. Saya ajarkan cerdas dalam mendengarkan dakwah ya. Apabila seorang narasumber itu kalimatnya berbunyi begini, kata ulama besar Mesir, kata ulama besar Mekah, kata ulama besar Madinah, demikian lebih baik didengarkan tapi jangan dimasukkan, diteliti lebih. Katanya ini didukung dengan dalil apa enggak? Maka kadang-kala kalau saya menghadapi seorang mengatakan begini, kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini, kata istri begitu, beda-beda kata Ustadz. Itu karena biasanya mendengarkan dari YouTube, melihat YouTube, mendengarkan dari YouTube, kata ulama besar Mesir yang mengatakan begini, kata ulama, bukan kata dalil. Kata Al-Quran, surah ini, ayat ini didukung dengan hadis yang demikian derajatnya, sanadnya demikian, itu baru. Sering terjadi. Maaf ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang merinati saya bilang. Saya jumpa dengan seorang mahasiswa Yapit ini ilmunya cukupnya cuma tafsir. Kita tidak ada nisfu berapa kali, 2 kali. Covid ini berapa lama dibilang 2 tahun lebih? Enggak. Covid ini awalnya akhir Februari, akhir 2020, akhirnya 2021 bulan Desember, karena 2022 umroh sudah dibuka meskipun limited dan harus menggunakan protokol. 2 kali libur, tidak ada peringatan nisfu. Biasanya peringatan nisfu itu ditaruh air di tengah, baca surah Yasin 3 kali. Gitu. Terus saya tanya, airnya itu buat apa? Tergantung niat. Biasanya, ya untuk menyembuhkan. Saya bilang, kenapa pada saat Covid gak dilakukan? Oh, masjid ditutup. Di rumah dipimpin bapaknya baca Yasin 3 kali, akhirnya diminum yang kena Covid. Kira-kira gimana? Tidak ada yang melakukan. Tadi waktu mau berangkat, istri saya masih tanya, karena ada yang bertanya, sholat nisfu Sa'ban itu ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Sya'ban itu 1 bulan penuh 24 jam, yang dimana amal baik kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, aku saum. Saumnya Rasulullah nggak bisa ditiru dengan yang lain di bulan Sya'ban. Saum siang hari, iftar, kemudian saum lagi, nanti sahur, menjelang subuh, kemudian saum lagi. Ini yang tidak bisa ditiru karena puasa wisol itu tidak boleh. Khusus untuk Rasulullah saja.
Maka Rasulullah yang dikatakan Rasulullah memperbanyak saum di bulan Syaban itu seperti itu. Jadi saum, nanti iftar, setelah itu Rasulullah saum lagi sepanjang malam, nanti sahur, Rasulullah kemudian saum lagi, seperti itu sampai akhir bulan Syaban. Dan itulah Siti Aisyah mengatakan, aku membayar hutang puasaku di bulan Syaban karena aku melayani Rasulullah selama 11 bulan. Sebenarnya istri-istri itu kalau pengen surga gampang taat kepada suami. Baik. Jadi alis kita ini ditopang oleh berjuta-juta syarat. Kata Dokter Hendy, namanya Dokter Hendy, Endang Suhendi. Demikian pula yang ada di jenggot, demikian pula yang ada di kumis, semuanya dikontrol, diberikan kontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syaraf-syaraf untuk menopang. Kalau syaraf-syaraf ini sekehendak sendiri, maka tidak tahu kita jadinya apa. Tapi syaraf-syaraf ini tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takubahnya Israfil. Rasulullah itu mengatakan demikian. Apabila engkau melihat Israfil, maka engkau lebih banyak menangis daripada tersenyum. Kenapa? Israfil itu diperintahkan trompet sangkakala itu di mulutnya, mata melirik kepada Allah. Begitu Allah tiup, kiamat. Itu Israfil kerjaan. Taat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, apabila umatku itu bertakwa, ending daripada Ramadan itu adalah takwa, maka akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi apabila tidak, lebih hina daripada binatang ternak. Al-Quran menjelaskan demikian. Jadi Allah dengan kesempurnaan itu, Allah menopang dengan syarat-syarat yang diciptakan Allah untuk apa? Menjaga pertumbuhan. Alis dari dulu sampai sekarang ya segini-segini aja. Syaraf-syaraf ini, kumis ya perlu dirapikan. Ada 2 hadis, yang satu itu dibersihkan, satu dilebatkan. Jenggot juga demikian, dipanjangkan kata Rasulullah. Pertumbuhannya berbeda dengan yang ada di kepala. Malah ada di kepala yang sama sekali tidak tumbuh. Ada yang sedikit, ya. Semua ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ciptaan itulah makanya kita berkata, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin apabila kelapangan datang kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila satu kesempitan datang kepada kita, mengucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Semua alhamdulillah, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Itu satu hadis lagi saya sampaikan. Awal ma khalaqallahu al-qalam qala lahu aktub, qala wa ma aktubu, qala aktub ma huwa kainun wa jaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mula-mula yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-qalam. Allah berfirman, tulislah. Jadi Allah memerintahkan kepada qalam, tulislah. Apa yang ditulis? Qalam bertanya kepada Allah, apa yang hamba tulis? Maka Allah menyampaikan, tulislah segala sesuatu yang terjadi. Maka qalam menulis semua yang akan terjadi sampai. Jadi surat itu, ini semua sudah ditulis. Terjadi, tadi pada saat ilmunya Allah, apa yang akan terjadi, Allah telah ketahui. Apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, inilah tugasnya qalam. Sampai kiamat itu datang. Allah selalu menciptakan apa yang dalam keadaan takdir yang baik. Kita saja yang banyak beriman karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita taat sebagaimana saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita, maka kehidupan kita aman. Seorang kolesterol karena tidak taat, seseorang kena kencing manis karena tidak taat. Allah tidak menciptakan untuk hamba-hamba yang taat dalam hal ini. Seseorang kena apa lagi? Tadi diabetes, kemudian asam urat dan lain sebagainya karena dia dalam kehidupannya asrof selalu berlebihan. Lagi mau dimakan, wah enak terus dilahap. Hati-hati nanti sesudah Ramadan, begitu Syawal, maka terjadilah perubahan-perubahan metabolisme tubuh kita yang dimana Allah ciptakan dalam fitrah. Tetapi kita tidak taat. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan yang kita miliki. Baik,
Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Pak Bulan. Dari tadi saya perhatikan tertidur tapi kok rupanya begini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pengetahuan Allah yang akan terjadi, Ustaz. Kalau dipahami begini betul nggak, Ustaz? Yang akan terjadi itu apakah Allah ditetapkan tulis atau Allah mengetahui yang akan terjadi? Karena kalau ditetapkan, ini adalah semacam kesimpulan yang akan terjadi. Misalnya Abu Jahal kan sudah ditentukan untuk menjadi neraka. Nah, ini memahami bagaimana yang sudah ditetapkan atau yang akan terjadi. Baik. Saya akan kembali kepada kajian saya di bulan-bulan yang lalu, yaitu surah Asy-Syams, mulai dari ayat itu. Kenapa demikian? Supaya tidak ada fitur umrah. Kita ini begitu terjadi seolah-olah tidak terima dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu umumnya. Apa yang disampaikan Allah di dalam ayat yang ke-7 dari surah Asy-Syams, surah 91. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa beserta penyempurnaannya. Apa yang disempurnakan? Fitrah. Di lain ayat Allah memerintahkan kepada kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Islam itu adalah ad-din yang hanif. Kita mengatakan takdir di sana, untuk diri kita kan sesuatu yang sudah terjadi. Yang akan terjadi apa kita tahu? Nggak tahu. Sedangkan kita nanti meninggal di bumi manapun kita nggak tahu. Sementara waktu ada orang-orang yang mempersiapkan liang lahatnya dengan bayar, ada yang bayar 1 M, ada yang bayar 200 juta, ada kalau standarnya Al-Azhar itu 45 juta. 45 juta. Itu protokol. Pakai protokol ya. Ada sambutan dan lain sebagainya. Karena saya pernah ikut memakamkan salah satu istri dari teman yang punya rumah kafe di Singapura, Ustaz Mustafa, tulisan dari Al-Azhar itu. Istri yang meninggal dimakamkan saya. Saya tanya-tanya berapa. Walhasil semuanya habis sekitar 100 sampai 150 juta untuk mengubur apa? Satu manusia yang dimana nanti nggak kepake lagi karena apa? Dihubung oleh belatung. 150 juta. Dan pada saat itu saya dengan Ustaz Daud Rashid ngobrol-ngobrol di mobil saya dengan dia. Di mana? Ya Qadarullah. Kalau dia dimakamkan di situ, maka di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah itu berarti dia diciptakan ngambil tanahnya dari sana. Oh, rupanya dia orang Tambun, Pak. Kita nggak tahu. Maka perintah Allah sesudah dengan apa sih yang disempurnakan di dalam jiwa itu? Fitrah. Fitrah apa? Tauhid. Maka Allah memerintahkan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah kepada fitrah Allah di mana Allah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Bagaimana mensikapi kondisi yang akan datang? Kita juga tidak boleh dalam hal ini a priori. Titik sabar ini biasanya rentan untuk menggoyahkan iman kita. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin menyampaikan, sabar itu separuh iman dan syukur itu separuh iman. Kapan sih ya Allah saya ini diberikan kelapangan? Itu rahasia Allah dan sudah tertulis, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa semua kejadian ini sudah ditulis oleh kolam atas perintah Allah. Rencana Allah, ya.
Tapi rencana yang bukan sekedar rencana yang tertulis. Siapa yang menulis? Qalam diperintahkan oleh Allah sampai nanti yaumil qiyamah. Kapan turunnya juklak? Juklak itu turun nanti pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun juklak untuk para malaikat, tapi juklak secara global. Rincinya Allah yang tahu. Seperti seseorang begini. Seseorang itu akan meninggal di tahun 1000 antara tahun 1443 Hijriah sampai 1444 Hijriah. Berarti sekarang masih kan? Saat ini bulan Ramadan kan? Nah, nanti akan berlaku juklak 1444 sampai dengan 100 sampai 45 ditentukan oleh Allah, tapi secara rinci Allah akan informasikan kepada para malaikatnya. Malaikat pun tidak tahu. Saya mau meninggal di bumi mana dan lain sebagainya, malaikat tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Katakanlah meninggal nanti bulan Syawal, malaikat cuma tahu bulan Syawal, detiknya jam berapa, semua rahasia waktu itu di tangan Allah. Tapi begitu Allah menyampaikan, udah, datanglah malaikat maut yang diawali dengan 2 malaikat yang membawa kain kafan. Kalau dia orang yang bertakwa, maka kain kafan itu berbau semerbak untuk mengusung roh yang baik, dan begitu sampai setiap lapisan langit dieluk-elukan. Roh siapa gerangan yang baunya semerbak. Tapi untuk orang-orang yang tidak baik, saya nggak mau mengatakan terlebih dahulu kafir, Pak ya. Karena kafir ini di 100 abadnya, 100 tahunnya NU akan dianulir, Pak, oleh anaknya siapa? Mantan presiden itu siapa? Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Saya bilang kalau dianulir surah Al-Kafirun dianulir, Pak. Bilang lagi digodok sekarang. Sekarang ini berat. Nih, Bapak tahu, mau berangkat umroh yang sekarang harus ada BPJS. Harus ada. Itu takdir Allah, Pak, dengan kitabah. Jangan kemudian kita menurut, oh tanda-tanda yaumil qiyamah. Kita ini seperti itu. Kemudian secara berbarengan si MBS juga bikin peraturan khusus untuk Ramadan. Tidak boleh bawa anak, makan harus di luar masjid dan lain sebagainya. Muadzin tidak, dan dibatasi lagi qiyamul lail yang tadinya jam 12.45 sampai mendekati subuh itu diingat, bukan mendekati subuh, artinya penuh toleransi dari imam di sana. Itu pun diingatkan. Kalau sholat tarawih juga jangan panjang-panjang, nanti akan membuat payah jamaah. Itu MBS itu yang terakhir 10 poin, saya nggak hafal semuanya. Itu takdir, Pak. Ini sudah ditulis oleh Allah. Kalau menurut kita, itu kan akan terjadi. Soal itu kan rencana manusia. Soal terjadinya ya atau tidak atau dibatalkan, itu juga nanti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Cuman MBS nulis kok. Kemarin begitu, Pak. Saya di telepon oleh telepon. Ustaz, ini ada BPJS daya tanah di bagian umum. Yang bikin kartu BPJS berapa lama? 1 bulan. Innalillahi, saya bilang 1 bulan. Saya telepon, saya nggak kurang akal, Pak, mau pemerintah. Ya kan? Gak kurang akal. Pak Bisa, Pak Nur, bikin kartu. Insya Allah hari Senin atau hari Selasa jadi Ustaz. 1 bulan, majunya luar biasa. Balik lagi, takdir kalau itu jadi. Jadi kembali lagi, semua apa yang sudah terjadi dan saat ini terjadi akan terjadi. Bagaimana sikap kita? Kita sikapi dengan kesabaran. Apapun bentuknya, nanti akan kembali kepada syukur. Kalau kita lepas sabar nanti, kok begini ini bolak-balik, bisa teriak ke sana banjir. Berapa lama nggak banjir? Banjir 1 hari 2 hari ngeluh. Tapi berapa bulan nggak banjir? Terima dengan sabar. Memang kontur tanahnya seperti ini, gitu kan? Dan konsekuensinya kita ditakdirkan tinggal di sini. Saya pada saat awal tinggal di Bekasi, oh enak ya di Bekasi itu, dan saya bilang kalau saya punya duit cari rumah di Jakarta, karena kerja saya di Jakarta. Nggak punya duit saya cari rumah di Bekasi. Terus terang aja. Mohon mengalir, jadi seperti itu, Pak. Kuncinya sabar. Ya, bersikap. Baik. Ada lagi? Oh iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bicara masalah ilmu tadi, Ustaz yang mengatakan bahwa itu dari Rasulullah diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'in. Bagaimana kalau kita menjalankan satu ibadah, tapi itu berdasarkan pada istimewa ulama? Karena ini menyangkut masalah diskusi sahabat kemarin, Ustaz, bahwa itu dilakukan karena itu adalah tidak ada memang di dalam Rasulullah, di dalam yang dijalankan Rasulullah, tapi itu diperbolehkan oleh istimewa ulama. Istimewa ulamanya pun istimewa ulama sedunia. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan saya, Bu, ulama dunia ini siapa sih? Siapa ulama dunia? Nggak ada. Saudi Arabia, khususnya Haramain atau Hijaz, baik Makkah maupun Madinah, menganut kepada lajnah daimah, berlaku untuk situ saja. Itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan sekarang sudah mulai ikut campur tangan si Mohammed bin Salman. Dan banyak pengkritiknya yang kabur sekarang. Karena kalau enggak kena hukuman. Bahkan ada tentaranya yang kabur. Ini kalau ketangkap, hancur penyakit. Nggak bisa dikritik. Anti kritik. Sekarang pertanyaan saya. Ulama dunia, siapa sih ulamanya? Saat ini, maka tadi saya sampaikan, kalau ada seorang penceramah berbicara ulama kibar, siapa ulama kibarnya? Ulama kibar yang berlaku di sana. Satu saat ada mantan mahasiswa Mesir, katakanlah berangkat di sana, terus kita mengatakan, oh ulama Mesir mengatakan demikian, itu berlaku untuk Mesir. Kulturnya Indonesia berbeda. Indonesia ini lebih terbelenggu dengan relativisme dunia budaya. Awal bulan Maret tanggal 4 saya diminta oleh tetangga saya untuk melamarkan anaknya. Enggak dekat-dekat aja di Tulungagung. Saya datang. Berlakulah prosesi yang dimana ada. Malah saya buat tekan begini. Ini saya buat anekdot aja ya. Saya bilang, di kerisnya mantan laki-laki ini ada di Ronje Kebang Kandel 4. Untuk apa? Saya bilang, fals Jawa ini hebat, saya bilang begitu. Tapi dipupuskan dengan yang berikutnya. Apa itu, Pak? Dia bilang begitu. Iya. Kalau kembali kepada Al-Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Diperbolehkan kaum menikahi perempuan 2, 3 atau 4. Itu falsafah loh ya, saya nggak berbicara tafsir. Tapi dianulir dengan perbuatan berikutnya apa? Nginjek telur. Saya bilang telur itu fitrahnya dimakan atau direbus? Digoreng atau direbus? Dimakan, selesai. Habis diinjek telur, kemanten perempuannya nyuci kakinya. Si perasaan laki-lakinya mengatakan, masa dia setia, kakiku kotor aja dicuci, aku mau kawin lagi. Ini cuma anekdot. Jadi seperti itu, kita ini terbelenggu dengan relatif. Dan budaya ini lebih kental mewarnai ibadah kita. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda begini, man amila amalan, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh 2 pakar hadis, Bukhari dan Muslim, yang datanya dari Siti Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat tidak seperti apa yang aku contohkan, maka tertolak. Selesai, itu finish sudah. Maka pada saat kita beribadah, aku nyontoh siapa ya? Apapun. Saat ini belum ada ulama. Kalau pengen kembali kita yang sudah meninggalkan kita, sekarang saya mau tanya balik. Salaf itu siapa? Karena banyak umat Islam yang nggak mau dikatakan salaf. Dia nggak paham salaf. Saya tanya balik. Antum ini ikut mazhabnya siapa? Mayoritas Indonesia Syafi'i ya, setuju? Ya. Tapi kadang-kala tidak mempelajari kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak pernah mengadakan istiqlal, nggak pernah. Nggak. Baca di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i.
Jadi kembali, orang-orang yang menganut 4 mazhab, Turki mazhabnya Abu Hanifah, mazhab yang masih penuh dengan keterbatasan, karena informasi nggak seperti saat ini, ada HP, ada Android. Imam Malik dengan Imam Syafi'i ada kadang-kala berselisih. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu nggak usah dicari, akan datang sendiri. Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu harus dicari. Akhirnya dua-duanya membuktikan. Imam Malik nggak pernah kerja, adanya di Masjid Nabawi, mengajarkan hadis. Imam Syafi'i bisa kesana kemari. Imam Syafi'i bekerja di kebun anggur. Upahnya apa? Anggur. Dibawa ke Imam Malik, ingin menunjukkan ini loh rezeki ini harus kerja. Imam Malik memakan sambil senyum-senyum. Ditanya Imam Syafi'i, kenapa kau senyum? Aku membuktikan bahwa tidak usah kerja itu rezeki datang nih kok. Kalau sekarang Ustaz suruh kerja di kebun mau? Nggak mau. Ustaz suruh jadi tukang ojek? Nggak mau. Nggak keren katanya. Maaf ya, saya sering ngomong sama teman-teman saya, kerjalah, kerja apapun bener. Untuk menopang dakwah antum harus kerja. Saya bilang begitu. Kalau antum mau menerima amplop dari masjid, untuk antum dan keluarga antum aja, jangan ditabung untuk beli motor. Lah terus nanti gimana Ustaz? Ya naik apa aja lah, saya bilang. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakannya demikian. Maka balik lagi, Bu, belum ada ulama. Maka kalau orang yang mengklaim dirinya orang Islam, sementara dikatakan seorang salaf tidak mau, ya salah. Imam Syafi'i, generasi tabi'in yang hidup sampai tahun 200 Hijriah itu semua salaf. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang yang bermadzhab Syafi'i, maka kita termasuk orang-orang salaf. Jangan salah dipahami, kemudian ditambah lagi Salafi Wahabi. Wahabi nggak ada dua tuh. Apa? Wahabi nggak ada dua. Itu kan pendapat mereka. Iya. Jadi seperti itu. Cukup Ya, lebih dari cukup. Ada lagi Bang Ris? Baik. Kalau nggak ada, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian semata-mata datangnya dari diri saya akan mengisi bongkar dan sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang kasih kami sampaikan kepada Ustaz Fahmi yang telah menyampaikan dukungan pada pagi ini. Baik, tadi sudah ditutup dengan doa kefarat dari kami aturkan jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin.